waktu dan tempat, kami persilahkan untuk Bapak Rahmat Yudiantoko, SEST MH, CFD, untuk memaparkan materinya. Sumangga Bapak. Rayu. Terima kasih. Salam hormat untuk Mas Ari, sahabat saya. Dari tadi saya mengikuti dari mulai Profesor Nurul, terus Bapak Dani, terus ya, Mas. Makasih. Pak Fajar, Matur nuwun. Wah, saya sebetulnya di sini lebih banyak belajar ya, karena pengetahuan saya di bidang sejarah dan pengetahuan saya di bidang metalurgi memang kebetulan bukan bidang saya. Cuman yang ingin digali dari Mas Ari kemarin pada saat berkoordinasi ngobrol dengan saya adalah berkaitan dengan budaya. Jadi sehebat apapun sebuah budaya, sekeren apapun sebuah teknologi, itu di belakangnya ada cara berpikir yang luar biasa juga. Jadi kemajuan teknologi dan sains pasti akan beriring dengan dua kemajuan yang luar biasa, yaitu di bidang seni dan di bidang spiritual. Spiritual di sini saya tidak akan ngomong tentang agama. Spiritual adalah spirit yang berasal dari dalam, yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi adalah sang kreator yang luar biasa, yang ada di dalam diri kita. Kalau di dalam tasawuf qalbu mu'minun baitullah katanya. Ya. Di sini dikatakan spiritual adalah kekuatan di dalam diri untuk menginspirasi, untuk membuat kita terus bersemangat, untuk membuat kita terus maju, tanpa harus didukung oleh pujian dari orang lain maupun dari faktor eksternal. Jadi spiritual adalah intinya kekuatan yang tumbuh dari dalam. Nah, dari sini saya akan mulai masuk ke pengetahuan kapitayan. Apa sih sebetulnya kapitayan itu? Kapitayan itu berasal dari merujuk dari yang pernah disampaikan oleh Profesor almarhum, siapa saya lupa namanya. Beliau peneliti pengetahuan kapitayan. Beliau mengatakan bahwa kapitayan berasal dari kata K, yang artinya seperti kabatinan. Awal kabatinan adalah pengetahuan. Pi itu kekuatan dan taya itu suwung. Jadi kapitayan adalah sebuah pengetahuan yang mempelajari tentang kesuwungan. Nah, suwung ini dicari oleh begitu banyak orang yang nggak pernah tahu suwung itu apa. Katanya kosong tapi isi tapi kosong. Saya nyari itu hampir 10 tahun. Dan ketemu ternyata yang dikatakan kosong tapi isi tapi kosong adalah cinta. Love. Kasih. Cinta itu nggak ada bentuknya, tapi menyesakkan dada. Cinta itu tidak ada wujudnya, tapi membuat kita gelap mata. Itulah cinta. Jadi kapitayan adalah sebuah pengetahuan luar biasa yang mempelajari tentang kemahadahsyatan cinta. Itu adalah pengetahuan dari nenek moyang kita. Pak Mahfud, terima kasih. Senyum jenengan saya jadi semangat. Pak Andri Yunan, thank you. Mbak Diva. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa seluruh kemajuan teknologi yang dibawa oleh nenek moyang kita, yang dikisahkan oleh beberapa pendahulu tadi menyampaikan dari Atlantis dan lain-lain, adalah teknologi yang luar biasa. Di sini ada pola berpikir yang luar biasa. Pasti ada pola berpikir, ada cara berpikir luar biasa yang menjadi background dari itu semua. Karena tanpa pola berpikir yang luar biasa, tidak akan pernah lahir teknologi, tidak akan pernah lahir sains, tidak akan pernah lahir art, seni yang luar biasa yang ada di Nusantara. Jadi seiring dengan tema kita yang Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, saya di sini dari Ketua Paguyuban Kapitayan menyampaikan teknologi cara berpikir Nusantara. Bahwa bangsa kita besar, bangsa kita luar biasa. Dari catatan sejarah yang pernah saya baca, kita pernah menguasai 2/3 daratan dunia, pernah menguasai 2/3 perekonomian dunia. Yang artinya bangsa kita adalah bangsa besar. Saya tidak akan ngomong Atlantis karena saya bukan ahli di situ. Cuman saya akan sedikit merujuk kepada kejayaan Mojopahit dan kejayaan Singosari. Kenapa? Karena di sana jurnalnya jelas. Jurnal adalah sebuah pengetahuan, adalah sebuah teknologi cara berpikir luar biasa. Kita punya namanya Negara Kertagama. Merupakan jurnalnya Raja Majapahit. Kalau nggak salah, saya lupa. Kalau ada yang ingat, mau dibantu. Kalau nggak salah, ya karena saya bukan ahli sejarah. Jadi beliau itu mempunyai jurnal yang dituliskan oleh
Empu Prapanca, yang jurnal itu berisi kegiatan-kegiatan, berisi kemajuan-kemajuan yang dicapai, berisi tentang banyak hal, tentang apa yang raja lakukan dan apa yang negara capai. Dan yang perlu diketahui, saudara-saudara semua, saya sudah berjalan ke banyak negara, menemui orang-orang luar biasa. Orang paling luar biasa yang pernah saya temui adalah Mr. Anthony Robbins. Mr. Anthony Robbins adalah seorang motivator, pembicara terbaik di dunia. Dan pada saat saya berdiskusi dengan beliau, bergetar hati saya karena semua yang beliau katakan ada di Nusantara. Beliau adalah master NLP, Neuro Linguistic Programming. Kebetulan jurusan saya adalah psikologi, saya kejar beliau, saya bertanya, saya kejar beliau sampai saya akhirnya menemukan jawaban bahwa ternyata Nusantara luar biasa. Orang-orang Belanda mengatakan Nusantara itu klinik, mistik, tahayul, semua dikatakan mereka tidak paham ilmu NLP. Di NLP itu sesaji-sesaji kita. Itu adalah program bawah sadar yang buat kita bergerak ke arah tertentu, mencapai goal-goal tertentu. Jadi banyak sekali bangsa kita, warga negara Indonesia, bangsa Nusantara yang hari ini mulai kehilangan cara berpikir Nusantara. Kehilangan bagaimana dia mencapai goalnya, kehilangan bagaimana caranya dia bisa mencapai kesejahteraannya, kehilangan bagaimana caranya dia mencapai kebahagiaan dan kesehatannya. Itu semua disimpan di dalam simbol-simbol yang ada di Nusantara, dalam keris-keris Nusantara. Kenapa saya katakan keris? Mas Ari adalah seseorang yang mengumpulkan pusaka-pusaka meteorit begitu banyak, luar biasa, tapi yang ada jurnalnya. Yang mulai menulis jurnal adalah Mojopahit. Terbukti adanya negara Kartagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Jadi jurnal yang dikatakan kitab tanpa tulisnya bangsa Nusantara itu ada di keris-keris yang mulai lahir pada era Mojopahit. Saya ambil satu contoh saja. Keris Udan Mas. Itu adalah ilmu bagaimana cara seseorang bisa jadi kaya. Hujan emas itu adalah ilmu bagaimana seseorang kalau di budaya China jangan pernah letakkan telur dalam bentuk keranjang. Itu ada di Udan Mas. Jadi kalau punya uang 1 juta, jangan belikan pure modal untuk beli satu produk saja, jadi belikan 5 produk. Maka pada saat satunya laku, satunya tidak laku, satunya laku, satunya tidak laku, akan hujan emas terus-menerus. Dan itu akan digulung, sehingga kita akan benar-benar hujan emas terus-menerus. Orang jadi kaya karena dia mempunyai penghasilan dari banyak sumber. Ada di Nusantara. Ada lagi namanya keris Jung Isidonyo. Ini pengetahuan yang sangat luar biasa yang saya belajar sampai keluar. Saya menemui Anthony Robbins, bayarnya ratusan juta. Kalau Bapak Ibu tahu, seminarnya Anthony Robbins, karena saya ingin tahu. Ini ada benang merah. Budaya manusia yang dibawa oleh Anthony Robbins, dia membawa dari budaya Maya, terus dari budaya Nusantara. Sebetulnya saya berada di budaya Kapitayan, ternyata ada benangnya. Jung Isidonyo adalah ilmu setting goal. Jung itu adalah kapalnya Mojopahit yang 8 kali lebih besar dibandingkan kapalnya Portugis. Pada saat perang, kapal Mojopahit itu besar luar biasa. Nah, Jung Isidonyo adalah salah satu bentuk pamor keris Nusantara. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Panani. Beliau adalah ahli keris, empu keris dari Singosari. Jung Isidonyo itu mengkisahkan bahwa kalau kita ingin punya goal, ingin mewujudkan goal, maka siapkan dulu wadahnya. Jungnya sebesar-besarnya. Sebuah pengalaman kecil. Saya pernah nggak bisa nyetir, anak saya 2, ada istri, kalau digonceng naik sepeda motor, nggak mungkin goncengan papat, ditangkap polisi jelas. Di sini yang terpikir, bagaimana caranya saya punya mobil. Yang saya lakukan cuma satu saat itu, berdasarkan keris Jung Isidonyo. Saya siapkan garasinya, Bapak. Saya ngobrol pada banyak orang, saya melakukan standing public commitment seperti yang dilakukan oleh Mahapati Gajah Mada pada saat melepaskan sumpah palapa. Saya ngomong pada banyak orang, saya ingin mobil yang seperti ini. Saya datangkan mobil, saya lakukan materialisasi, saya pegang-pegang, saya bersyukur 2 minggu mobilnya datang. Ini sesuatu yang luar biasa. Pengetahuannya ada di Jung Isidonyo. Saya membangun bisnis modal Rp5.000. Saya bangun bisnis di Indobaris dengan pengetahuan Kapitayan itu modalnya cuma Rp5.000.
hari ini kami punya 31, 32 unit bisnis. Kami dibantu oleh 18 orang direktur utama yang mensupport baris untuk membangun bisnis yang menghidupi ribuan orang di kota dan kabupaten. Ini sesuatu yang luar biasa. Bahwa pengetahuan Kapitayan adalah benang merah. Bahwa bukan hanya teknologi yang luar biasa, tetapi ada sebuah pola pikir, ada sebuah cara berpikir yang membuat bangsa kita menjadi luar biasa. Cara berpikir inilah yang harus mulai kita bangkitkan dari bumi Nusantara. Karena untuk maju, kita bukan hanya bisa berpedoman pada sains saja. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Fajar tadi, harus ada attitude. Attitude itu lahir dari cara berpikir. Attitude itu lahir dari pola pikir yang luar biasa. Untuk bisa mencapai kemajuan luar biasa, kita harus punya goal. Kita harus punya kekuatan untuk mencapai goal-goal itu. Semua itu dituliskan di dalam kitab tanpa tulis berupa keris-keris yang ada di Nusantara. Jadi, yang ingin saya sampaikan ini, saya memang tidak menggunakan slide, tapi saya langsung ke keris ya. Ini keris, ini peninggalan dari kakek saya. Kakek saya dari Madura. Ini kalau orang Madura bilang Raja Abel Raja atau Pandita Abel Pandita. Di kerisnya, ini seperti 7 derajat naik ke atas sampai ke atas. Ini mengandung pesan, di Kapitayan mengandung pesan yang luar biasa. Orang mengatakan bahwa kalau kita ingin tinggi derajatnya, maka kita harus punya keris 7 derajat. Apakah dengan pegang keris ini saja sudah cukup? Bisa jadi ya. Asal semua ritualnya dilakukan. Apa ritualnya itu? Adalah ritual programming bawah sadar. Melihat, menyentuh, dan merasakan dan mendengarkan. Diting-ting, diasapi. Bukan ngundang setan, Bapak. Bukan ngundang jin. Ngasapi keris ini adalah upaya kita untuk masuk ke gelombang alfa. Sehingga pesan yang ada di dalam bulatan-bulatan keris bisa masuk ke bawah sadar kita, dan kita tubi menjadi seperti apa yang nenek moyang kita titipkan pesannya itu dalam keris itu. Junjung derajat. Ini junjung derajat sampai ke atas. Apa maknanya? Bahwa seseorang itu akan dihargai manakala dia mengangkat derajatnya banyak orang. Maka dia akan ditinggikan derajatnya. Jadi orang diangkat derajatnya bukan karena punya keris, tapi karena dia menjalankan pesan yang ada di keris. Dan kalau dia tidak mengerti pesan itu, cukup dia menghipnotis dirinya dengan masuk ke gelombang alfa, dengan bau kemenyan tadi, dengan bau bunga-bunga tadi. Dia masuk gelombang alfa, dan dia akan menjadi seperti itu dengan sendiri. Itu luar biasanya pengetahuan yang dititipkan di kitab tanpa tulis yang berupa keris-keris Nusantara. Kami, para penjaga pengetahuan Kapitayan, adalah para pembaca sandi. Pembaca sandi ada di pusaka, pembaca sandi ada di situs. Nah, satu lagi saya sampaikan, ini keris jenisnya Kamardikan. Ini namanya keris beras putah. Ini pengetahuannya luar biasa juga. Beras putah ini pamornya seperti ini. Ini dapurnya Sangkelat. Tapi apapun itu tidak peduli itu keris baru atau keris lama. Tapi intinya adalah kitabnya tetap sama. Pengetahuannya tetap sama. Apa sih beras putah itu? Beras putah itu orang mengatakan zaman dulu, kalau kita ingin sejahtera hidup kita, maka kita harus pegang keris beras putah. Apa keris beras putah itu? Keris beras putah adalah menumpahkan beras. Kita berbagi makanan, kita bersedekah kepada banyak orang. Sedekah terindah adalah manakala kita blessing, memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Jadi ini adalah salah satu pengetahuan kita tanpa penulis yang ingin saya sampaikan, bahwa Nusantara benar-benar kaya dan luar biasa. Dan saya di sini menyampaikan semua pengetahuan ini setelah mengujinya selama 10 tahun. Dulu pada saat saya bertemu dengan salah satu sesepuh Kapitayan, disampaikan, jangan pernah keluarkan pengetahuan Kapitayan kepada siapapun, dan jangan pernah katakan kata Kapitayan sebelum kamu sukses dengan pengetahuan itu. Hari ini, alhamdulillah, puji Tuhan, Astungkar, kami sudah bertumbuh dengan komunitas yang tadinya hanya ber9 orang, sekarang sudah 80 kakak, bisa menghidupi ribuan orang, ada pabrik-pabrik yang kami bangun, ada perusahaan ekspor, semuanya berjalan dengan pengetahuan Kapitayan. Pengetahuannya luar biasa. Hanya dengan belajar keris-keris dan menjalankan semuanya ada di keris. Semua pesan-pesannya tadi. Nogo Sosro adalah ibunya pemimpin. Saya sebagai komisaris di sini, supaya perusahaan tetap
damai. Saya berpegang pada Krishna Bosodro. Apa itu? Saya mendengarkan osik mosi sisik saya osik mosi siapapun yang ada di bawah saya. Karena mereka lah pelindung kita, mereka lah sisik kita. Nah, itu adalah semua pengetahuan yang luar biasa yang ditinggalkan nenek moyang kita melalui teknologi cara berpikir. Dan itu semua adalah NLP. Di pengetahuan hari ini disebut sebagai NLP, sebagai new program bawah sadar. Kita mengenal namanya Sastro Jendro Hayumingat Pangruwating Diu. Ternyata di luar sana pengetahuan ini dijual dengan sangat mahal. Seminarnya satu orang saja hampir 25 juta. Belum biaya lain-lain. Awaken the giant within. Alice Power within. Itu dikeluarkan oleh Anton Robin. Itu ada di pengetahuan Sastro Jendro Hayumingat Pangruwating Diu. Bagaimana kita membangkitkan raksasa yang bersemayam di dalam diri kita. Ingat, raksasa itu bukanlah kemarahan, bukanlah nafsu. Raksasa itu adalah bawah sadar. Bagaimana membangkitkan bawah sadar? Karena apa? 85% dari penelitian nasib seseorang ditentukan oleh apa yang tercatat di bawah sadar. Apa yang tercatat di master blueprint bawah sadar. Lah, Kapitayan membangunkan pengetahuan bawah sadar ini. Jadi, bawah sadar yang paling luar biasa adalah pengetahuan tentang cinta. Kedahsyatan luar biasa yang ada di seluruh semesta ini tidak akan bisa mengalahkan yang namanya cinta. Jadi Kapitayan, kami dari komunitas Kapitayan hanya ingin menyampaikan, tidak panjang, bahwa di Nusantara ini bukan hanya ada teknologi yang luar biasa, tapi ada cara berpikir yang luar biasa. Dan cara berpikir itu dilandasi oleh cinta, oleh kasih, oleh Ar-Rahmanir Rahim, Hamayu, Hayuning Bawono, Rahmatal lil alamin. Jadi, dari apa yang saya sampaikan ini, sedikit akan saya singgung tentang sesaji-sesaji. Sesaji-sesaji itu bukanlah sesuatu yang mengundang setan, ngasih makan demit, apalagi ngasih makan danyang-danyang. Tidak ada hubungannya. Yang jelas, sesaji-sesaji itu adalah ngasih makan bawah sadar untuk memberikan program perintah kepada bawah sadar kita untuk menjadi sesuatu yang sudah diisyaratkan di sana-sana. Sesaji-sesaji. Kita makan pakai tumpeng, kita lihat tumpeng, ada ingkungnya di situ. Ada falsafahnya di situ yang luar biasa. Itu memang sudah terasimilasi dengan budaya Muslim, dengan budaya Islam. Tetapi di Kapitayan memang ada. Dan budaya-budaya yang dibawa oleh Wali Songo, itu memang berasimilasi dengan budaya Nusantara, sehingga menjadi budaya Jawa, Islam Jawa. Dan disitulah titik temu. Karena Kapitayan itu menerima semua budaya. Mau Islam masuk, monggo silahkan. Kristen masuk, monggo silahkan. Selama dia menyampaikan sesuatu yang bisa diterima oleh pengetahuan Kapitayan. Jadi, intinya, bangsa Nusantara bukanlah bangsa klinik, bukanlah bangsa tahayul, tetapi bangsa yang berteknologi cara berpikirnya tinggi. Kami sudah mengujinya Rp5.000 menjadi 5 pabrik, menghasilkan 18 orang direktur utama tanpa hutang dari siapapun, dan hanya dalam waktu 10 tahun. Maaf Bapak Rahmat, waktu tinggal 5 menit lagi. Siap. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Tidak banyak, tidak panjang, tidak lebar. Ingin kaya, belajarlah pengetahuan Nusantara. Ingin bahagia, belajarlah pengetahuan Nusantara. Semua ada di sini. Salam Indonesia tangguh, salam Indonesia tumbuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.